Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man futiha lahu minkum babud du'ai futihat lahu abwabur rahmah." Barang siapa yang dibukakan baginya pintu doa, maka futihat lahu abwabur rahmah, berarti telah dibukakan pula baginya pintu-pintu rahmat. Jadi ada orang yang tidak mau berdoa, maka dia tidak mendapatkan rahmat. Berarti dia juga tidak mendapatkan pintu-pintu kebahagiaan dan kemenangan. Sebaliknya, siapa yang tadi diberikan petunjuk topik untuk mau berdoa, berdoa dengan cara yang benar, maka berarti Allah sudah membukakan baginya pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu kesempurnaan nanti, pahala baik di dunia maupun di akhir. Wa ma su'ilallahu syai'an yu'ta ahabbu ilaihi min ayyus alal afiyah. Dan tidaklah Allah diminta sesuatu untuk diberikannya yang lebih dia cintai daripada bila Allah diminta untuk memberikan afiyah, keselamatan. Selanjutnya, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Yang sedang kita bahas nomor 14 dan 15, sesungguhnya doa itu bermanfaat mimma nazala wa mimma lam yanzil. Ya, bermanfaat untuk apa? Terhadap musibah, baik yang telah menimpa maupun yang belum menimpa. Jadi dengan doa maka musibah-musibah yang menimpa seseorang atau menimpa kaum, menimpa masyarakat, maka dengan doa itu akan memberikan kebaikan. Sebaliknya yang belum terjadi pun nanti akan memberikan kebaikan yang akan kita kaji. Maka fa'alaikum bid-du'ai ya ibadallah. Oleh karena itu doa begitu pentingnya, yang sudah terjadi nanti juga ada hikmahnya, yang belum terjadi juga ada hikmahnya. Maka wajib bagi kita, wahai hamba-hamba Allah, fa'alaikum bid-du'ai, maka kita memperbanyak atau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, la yuhni hadarun min qadarin wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayatalaqqahu du'a'u fayatalijani ila yaumil qiyamah. Kewaspadaan tidak mampu menolak takdir, sedang doa mampu memberikan manfaat terhadap musibah, baik yang sudah menimpa maupun yang belum menimpa. Apabila bala turun, ia akan ditemui doa, kemudian antara bala dan doa akan berbenturan hingga hari kiamat. Apa balanya yang kuat atau doanya yang kuat? Kalau doanya yang kuat, maka berarti balanya bisa dikalahkan atau bisa ditangguhkan atau dikalahkan oleh doa tersebut. Jamaah rahimakumullah, kita akan mengupas
pentingnya doa nomor 14 dan 15. Yaitu siapa yang dibukakan baginya pintu doa, artinya Allah memberikan taufik. Jadi taufik itu di atas hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Jadi ada yang biasanya membalik ya. Billahil hidayah wat taufik. Ya. Jadi kalau tafsirnya di dalam surat Al-Fatihah itu hidayah itu Allah sudah memberikan hidayah. Hidayah paling rendah adalah kepada namanya insting. Jadi Allah memberikan hidayah pula kepada hewan. Jadi ketika hewan lapar maka dia ya kalau punya ayam kemudian kita lepas maka ayamnya akan keluar, akan makan. Ternyata di tetangganya di depannya ada misalnya nasi, maka nasinya ditotol dimakan ayam. Maka kita marah ya. Ayamnya siapa jane? Nah gitu. Ya, maka ya kita tidak bisa marah kepada ayamnya ya karena ayam itu sudah digerakkan oleh namanya hidayah yang namanya insting. Nah, mungkin kita marah juga artinya kita harus waspada ya. Jadi kita tidak boleh membiarkan hewan piaraan kemudian menjadi liar sehingga mengganggu kepada tetangga, nah gitu, tetangga atau bahkan malah membuat rame ya, membuat kotoran di lingkungan orang lain ini karena dilepas ya. Ini maka termasuk mukmin yang tidak bagus ya. Mungkin kalau di perumahan biasanya kucing ya. Kucing itu suka buang yang hal-hal yang tidak menyenangkan ya, kotorannya itu sembarangan. Maka yang disalahkan adalah yang memelihara ya, kalau pelihara kucing. Jamaah rahimakumullah, jadi tadi hidayahnya Allah sudah memberikan namanya hidayah ghorizah, insting. Tetapi yang paling tinggi itu adalah taufik. Ya, taufik tidak semua orang bisa hadir di sini. Nah, ini berarti ini alhamdulillah kita berarti diberikan siapa yang dibukakan baginya taufik sehingga kita mengisi hari ini maka dia mendapatkan pintu-pintu rahmat. Maka tadi disebut di sini kita mengamalkan menunggu waktu sholat karena kita diberikan taufik maka kita melangkahkan ke tempat yang mulia. Mungkin kita banyak meninggalkan aktivitas keluarga dan seterusnya. Ini berarti kita mendapatkan taufik petunjuk dari Allah. Maka siapa yang mendapatkan hal tersebut, maka Allah membukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan taufik untuk berdoa, ya maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan keindahan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah kita senantiasa untuk beribadah, khususnya kita berdoa. Nanti kita akan bahas tentang beberapa teladan di dalam Al-Qur'an, baik di waktu suka maupun duka, maka kita tetap senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua adalah siapa yang berdoa, ya, maka apa yang sudah terjadi, musibah yang sudah terjadi, maka dengan doa pun akan memberikan manfaat, ya, akan memberikan manfaat. Apa maksudnya? Jadi dengan doa maka musibah itu menjadi ringan, tidak terasa. Tidak terasa. Jadi kan ada orang yang diberikan musibah, ya musibahnya bentuknya musibah dalam Al-Qur'an itu bisa kebaikan, bisa kejelekan. Ada yang diberikan musibah, diberikan kekurangan, dia bisa bersabar. Bisa bersabar. Dulu sebelum
jadi orang penting, ya suka membaca ayat kursi. Nah, tapi setelah kursinya dapat, malah ayatnya yang hilang, gitu ya. Ayatnya yang hilang. Nah, maka ini berarti dia ketika miskin malah diberikan kekuatan, diberikan namanya kemampuan, tapi malah justru ketika diberikan kelebihan malah dia tidak bersabar, tidak lulus. Nah, dulu ada kisahnya namanya Sa'labah, kan begitu ya. Sa'labah itu orang yang fakir, mungkin juga miskin juga ya. Ketika sholat, maka kemudian segera pulang, ya, segera pulang. Jadi kalau kita sholat setelah salam kan, kemudian kita berzikir, kemudian kita berdoa, kemudian kita menunggu sholat satu ke sholat yang lain dan seterusnya. Tapi Sa'labah ini setiap kali dia sholat jamaah kemudian segera pulang. Apa gerangan yang terjadi? Karena ya bajunya, kainnya itu untuk segera untuk bergantian dengan istrinya. Jadi banget orang duwe boten kagungan baju. Dan kalau sekarang kan hampir jarang ya. Itu yang sandang tempatnya sudah bagus saja malah jarang yang sholat lah. Ini berarti kan tidak lulus dalam kebaikan. Jadi Sa'labah sahabat Nabi lulus ini, miskin tetap sholat berjamaah. Akhirnya karena dibujuk oleh istrinya, oleh Sa'labah, engkau kan orang yang dekat dengan Nabi, coba ya, minta didoakan oleh Nabi. Nabi kan ya termasuk kekasih Allah. Jadi kalau doa dikabulkan. Ya, maka kemudian matur, kemudian menyampaikan kepada Nabi. Wahai Nabi, saya ini orang miskin, baju saja harus segera untuk gantian sholat. Mohon saya didoakan menjadi orang kaya sehingga saya bisa ya berlebihan. Saya punya baju yang lain, sarung yang lain. Maka Nabi menasehati, yang sedikit kalau disyukuri jauh lebih baik daripada yang banyak tidak bisa disyukuri. Yang sedikit yang kamu punya, kalau kamu syukuri, itu akan lebih besar dibandingkan yang banyak yang tidak bisa kamu syukuri. Mungkin dalam bahasa gambaran kita, yang sedikit itu kancing baju, ya. Ini hanya gambaran saja, itu analogi. Jadi kalau kancing baju kan bulat. Kalau diukur dengan adik-adik itu kalau mau mengukur derajat, biasanya pakai busurnya, penggarisnya adalah penggaris ya lingkaran, setengah lingkaran, itu busur derajat namanya. Jadi kancing baju yang kita miliki kalau diukur dengan busur, dengan derajat, maka lingkaran ini, kancing ini kecil. Tapi kalau diukur dengan derajat, maka nilainya adalah 360 derajat. Ya. Ya, kecil, soten, tapi nilainya besar. Nabi sampai begitu. Yang sedikit, wahai Sa'labah, kamu punya baju berapa? Satu. Ya harus disyukuri baik. Itu jauh lebih baik. Akeh, soten, ora kuat, nyukurine. Tidak mampu kamu syukuri. Itu justru malah kurang. Nah, gitu ya. Tidak akan bisa bagi. Sudah yang sedikit. Akhirnya tidak jadi ya sudah menerima. Maka kemudian hari berikutnya begitu lagi, akhirnya sampai kali yang ketiga. Nabi saya, istri saya terus memohon, meminta agar saya diberikan menjadi orang yang kaya. Jadi menjadi orang kaya boleh. Bahkan Nabi sampai berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni du Gusti Allah kula nyuwun dumateng panjenengan as'alukal huda, nyuwun dumateng panjenengan memohon kepada Engkau huda, petunjuk. Wat tuqa, dan memohon kepada Engkau takwa, ya jiwa takwa. Wal afafa, dan bisa menjaga diri atau maaf ya, afafa,
Walhina, nah ini titik tekannya walhina, dan memohon kepada engkau kaya. Nah itu kaya, jadi boleh kaya. Ya. Tapi kaya yang ditekankan di sini adalah kaya hati, yaitu mampu bersyukur. Maka kali yang ketiga akhirnya Nabi mendoakan kepada Sa'labah tadi. Jadi jamaahnya ketika miskin tidak pernah telat, gitu ya. Nah, selalu hadir, nah gitu. Jamaahnya juga hadir, kemudian halakohnya bersama Nabi juga hadir. Nah, maka kemudian Nabi berdoa, ya, kemudian doanya makbul dengan ada perantaranya, yaitu dibawa ini kambing ini dibawa pulang. Akhirnya kambingnya lama-lama, ya, kemudian banyak. Singkat kisah, karena ternaknya semakin banyak, maka mencari golek angon juga semakin jauh. Semakin jauh. Maka kalau zaman dulu mencari masjid kan sulit, tambah jauh, tidak ada pengeras suara, ya lama-lama jamaahnya ketinggalan. Lama-lama tidak kelihatan lagi. Ini Sa'labah kemana? Nabi itu ya. Yang tadinya rajin, dulu ketika miskin, dia namanya sabar, sehingga kemudian ya taklimnya, tadarusnya, sholat jamaahnya kemudian tidak pernah ketinggalan. Sekarang menjadi orang kaya malah orang tahu masjid. Nah ini berarti tadi betul apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi tadi setelah kaya malah tidak lulus ujian. Singkat kisah, maka kemudian kalau di zaman Nabi kan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz itu negara itu atau namanya penguasa itu memberikan penguatan, yaitu mengambil. Jadi negara mengambil zakat bagi orang-orang yang sudah kaya. Maka kemudian orang-orang kaya kemudian diberikan kewajiban zakat dan diambil ada petugas. Singkat kisah ternyata Sa'labah tidak mau zakat, tidak mau sedekah. Ya. Saya kaya ini bukan karena siapa-siapa, jadi lupa tidak bersyukur. Maka kemudian halaka Sa'labah, celakalah Sa'labah yang tadinya miskin jadi bisa bersabar, khusyuk dalam berdoa, selalu bersama-sama. Sekarang kaya malah jadi lupa. Nah, maka kita bermohon jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang lupa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk senantiasa aku menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Engkau, nikmat-nikmat. Wa syukrika. Nah, ini seperti yang diramalkan oleh Nabi, yang sedikit kamu syukuri jauh lebih banyak. Nah, ternyata banyak orang yang kaya, ya bukan tambah bahagia, malah tambah tidak bahagia. Ini kalau yang dalam bahasa orang sekarang menjadi ya terus kurang dan kurang. Nah, begitu. Tidak pernah bisa merasakan bahagia, meaningless, tidak bisa bahagia. Jamaah rahimakumullah. Jadi dengan kita senantiasa menjaga doa-doa kita, ibadah kita, maka kita akan ketika kita mendapatkan musibah, ya, maka musibahnya itu menjadi tidak berat. Ya, bahkan kita diajari ketika musibah datang, maka kemudian kita berdoa, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairum minhu. Ya Allah, berilah pahala dengan musibah itu. Sampai kita tertusuk duri, ya, sampai kita capek, sampai kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu musibah. Ya, tapi kalau kita sabar, maka menggugurkan dosa-dosa kita. Wakhluf li khairum minhu, dan gantilah
musibah itu dengan kebaikan. Nah, gitu. Jadi yang besar kalau kita senantiasa menjaga sholat-sholat kita, kalau kita senantiasa menjaga doa kita, maka yang besar menjadi tidak terasa. Yang besar itu menjadi tidak akan menggoncangkan jiwa kita. Kalau dalam bahasa psikologi ada yang disebut dengan mental breakdown. Mental breakdown itu mentalnya jatuh sehingga kemudian tidak mau berbuat apa-apa. Nah, gitu, berbuat apa. Jamaah rahimakumullah, dikisahkan dalam kisah sahabat Nabi, ada seorang sahabat yang singkat kisah, ini karena kebiasaan orang Arab kan, baik yang Muslim maupun yang non Muslim, yang kafir itu dikisahkan di situ. Li'ila bi Quraisy ila bihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, jadi kebiasaan mereka bepergian baik di musim panas maupun musim dingin itu untuk berdagang, berniaga. Nah, ada sahabat Nabi yang kemudian karena profesinya adalah sebagai pedagang, maka kemudian pamit kepada keluarganya. Bu, saya mau pamit, mau pamit berdagang. Doakan saya pasrahkan keluarga kepada Allah. Dan doakan pula saya selamat. Nah, kemudian saya titip, anak kita kan sedang sakit. Anak kita sedang sakit, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Saya pasrahkan kepada Allah. Singkat kisah, sudah dagang, sudah perjalanan, kemudian pulang. Nah, kemudian pulang, nih bapaknya pulang. Ternyata anak yang tadi sakit itu meninggal. Dipanggil oleh yang punya, ya, oleh yang punya. Jadi sang ibu ini begitu sabarnya, sehingga kemudian ketika pulang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya. Maka kemudian sang ibu ini menyambut kehadiran sang suami, bapaknya pulang. Jadi bapaknya kondur dari pekerjaan, dari dinas luar, maka kemudian dibikinkan biasanya ngunjuk kopi nggih, damel kopi. Nah, dirudut, waduh. Terus damel gedang goreng apa ngono cara mriki nggih. Nah, pokoknya diservis. Kemudian makan, servis. Servis jasmani sekaligus servis rohani, kewajiban suami istri diservis. Nah, gitu. Nah, kemudian tanya, pokoknya kejadian anaknya yang sudah meninggal dan sudah dimakam itu tidak diungkap dulu, nah, kan begitu sabarnya, iya. Kalau tidak karena taufik dari Allah, karena tidak mendapatkan ilmu, kalau bukan karena istilahnya petunjuk Allah, mungkin disababinya karena tambah ilmu, ya. Maka mungkin begitu bapaknya pulang, mungkin jadi kosean. Cara ini dulu kosean itu nopo. Mungkin kalau tidak sabar anaknya meninggal, maka kemudian niyahah. Niyahah itu ada kebiasaan masyarakat namanya niyahah, nampari pipi. Ya. Kemudian nyobek-nyobek baju. Ya. Bahkan kalau adat di daerah sana, kalau seseorang satu keluarga kok meninggal, ya, maka tanda ya si mbah itu cinta kepada anaknya, maka jarinya itu dipotong. Itu karena rasa sayang, rasa prihatin, ya, rasa mungkin memilikinya, gitu. Jadi biasanya maka mbah-mbah itu jarinya dipotong karena begitu cintanya, berdukanya. Nah, gitu. Maka dalam agama kita kan ada namanya tahniyah, ada takziah. Nah, ikut berduka. Nah, gitu.
Di saudara kita juga ada kebiasaan kalau ada orang mati maka kemudian nyewa apa nih? Nyewa tetangga. Semakin banyak yang banyak menangis berarti banyak dicintai. Nah gitu ya. Kok anggar meninggal kok nggak ada yang apa namanya menangis berarti tidak dicintai. Nah, gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Jadi kalau yang di daerah sana sampai jarinya dipotong, maka dalam Islam niyahah itu diharamkan dalam Islam. Jadi menunjukkan apa? Berarti tidak ridho. Bahkan mayat itu disiksa gara-gara keluarganya niyahah, nampar-nampar ya, menangis sambil menampar-nampar wajahnya nyakari kemudian sobek-sobek. Ini subhanallah sang ibu itu begitu sabarnya. Anaknya yang dicintai sudah dimakamkan, bapaknya kondur, digarekakan damelakan wedang, kemudian dahar, malamnya juga berkewajiban suami istri. Begitu sabarnya, indahnya sang ibu ini, sang ibu. Maka ibu digambarkan sebagai al-ummu adalah madrasahnya. Jadi ibu yang baik nanti akan melahirkan akan melahirkan imam, akan melahirkan pemimpin yang baik. Ibu yang baik akan melahirkan melahirkan umat. Ya, itu hasil dari ibu yang baik. Jamaah rahimakumullah, akhirnya ibunya sekarang cerita setelah bapaknya dahar, sampun apa namanya sketsa nikmat, sudah kelihatan cerah, ya, sudah diservis, terus ngopi dan seterusnya. Kemudian tanya, Pak, aku harap takon. Ini takon apa? Kita kan dititipi barang, misalnya motor, cara siki ya, dititipi barang. Nah sekarang barang yang dititipi itu diambil kembali oleh pemiliknya. Saya dititipi HP. Kemudian HP ini diambil kembali oleh sang pemiliknya. Boleh tidak saya menahannya? Saya kemudian mencegahnya? Ya nggak boleh. Ya. Karena itu ada yang punya. Bahkan barang ini termasuk titipan namanya amanah. Nah, gitu. Maka dalam Islam la imanan liman la amanatan lah. Tidak sempurna iman seseorang. Jadi paribasane iman yang sempurna kan 100 nih. Anak sekolah nilainya pinten 100. Oh, berarti dur banget nih. Sempurna. Iman kamilan. Tidak sempurna imannya kalau orang tidak amanah. Ya, anggar kita nahan HP ini, ditahan, dijaluk ora oleh. Ya, berarti kita tidak sempurna imannya. Ya tidak boleh. Kalau diminta ya dikembalikan. Bahkan ini kalau barangnya menjadi rusak, berarti kita juga tidak amanah. Kita harus pelihara, harus kita rawat. Oh, mekaten to, Pak. Nggih kados niku. Ya kayak gitu ya. Jadi barangnya harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita usahakan menjaganya sebaik-baiknya. Karena ciri orang beriman adalah menjaga amanat. Bahkan orang yang menjaga amanat, tempatnya mereka akan bahagia, sempurna bahagia, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Surat 23. Qad aflahal mu'minun. Dan seterusnya sampai ke bawah, alladzina yarisunal firdaus. Ya, mereka itulah yang menjaga amanat. Di antara ciri-cirinya itu adalah menjaga amanat. Mereka akan mewarisi surga firdaus, surga yang paling tinggi, puncak kebahagiaan. Terus maksudnya napa, Bu? Aku nang omah ora ana motor. Nang omah amanate apa? Nah gitu. Aku harap cerita, Pak. Nah, gitu, cerita. Anak kita bagaimana? Ya, anak kita ternyata anak ini adalah amanat dari Allah. Yang punya siapa? Allah.
Kita hanya dititipi, maka kita harus merawatnya, harus memeliharanya, harus menyayanginya, harus mendidiknya. Kita sudah berusaha, Pak. Kemarin waktu Bapak tindak pergi, anak kita sedang sakit. Nah, sekarang diambil kembali oleh yang punya. Bapak ini kok dereng sadar. Maksudnya apa, Bu? Iya, anak kita kan amanat dari Allah. Yang punya adalah Allah. Maka sekarang anak kita sudah dimakam, sudah dikubur, diambil kembali oleh yang punya. Baru bapaknya sadar, menangis. Ya menangis. Kok saya kok jadi begini ya begitu ya. Artinya apa? Saya menyesal ya. Menyesal sampai tidak tahu, sampai makan enak, sampai kemudian berbuat yang menurut kacamata dia itu sangat tidak manusiawi. Anaknya meninggal sampai tidak ngerti. Nah gitu ya, memang zaman dulu nih. Sampai kemudian saya bisa makan enak. Maka kejadian itu akhirnya disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian yang luar biasa ya. Begitu sabarnya seorang istri. Ya. Maka wahai Nabi, saya ternyata menjadi bapak yang ya mungkin kurang baik lah. Nah gitu. Sampai anak meninggal saya tidak tahu, bahkan saya begitu dan seterusnya. Maka Nabi bertanya, apakah ketika malam hari ya bapak dan ibu melakukan ya hubungan khusus ya hubungan khusus berdoa ya apakah tadi malam melakukan hubungan itu? Iya ya. Maka kemudian Nabi berdoa semoga Allah mengganti ya, musibah itu dengan yang lebih baik. Jadi doanya Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairum minhu. Ya Allah, berilah pahala dengan musibah ini dan berilah pengganti dengan yang lebih baik. Singkat kisah, ternyata betul hasil hubungan suami istri tadi malam karena bapaknya nggak tahu anaknya sudah meninggal, sudah makan dan seterusnya, ternyata lahir ya anak yang kemudian nanti generasinya menelurkan atau menghasilkan anak-anak keturunan yang kemudian menjadi penghafal Al-Quran. Nah inilah satu contoh musibah yang besar kalau kita lakukan secara terus-menerus dengan berdoa kepada Allah, maka musibahnya yang besar itu menjadi kecil. Dalam artian tidak akan menggoncangkan apa yang disebut dengan mental breakdown. Mental breakdown itu kesadarannya hilang, kepercayaannya hilang, sampai kemudian dia berputus asa. Dalam surat 12 ayat 87 Allah menjelaskan di sana ya, bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang putus asa. Ya. Kebetulan putus asa bahasa Jawane mboten sae ini. Putus asa. Putus asa. Nah, itu di ayatnya itu wala tai asu. Nah, tai asu ya. Nah, tai asu bahasa Arab bilalah jelek juga, bahasa Jawanya juga jelek. Tidak boleh atau diharamkan berputus asa. Karena apa? Orang yang berputus asa dari rahmat Allah dialah orang yang kafir. Jadi kalau orang yang kita istiqomah dengan doa, kita istiqomah dengan zikir, kita istiqomah dengan ibadah, maka musibah itu tidak akan menggoncangkan sampai kita menjadi namanya tadi apa yang disebut dengan mental breakdown. Kita tetap bisa melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Ada
Bagian yang kedua di hadis ini, jadi yang sudah terjadi, maka Allah meringankan musibah tersebut, tidak akan menggoncangkannya. Sampai Nabi juga demikian. Nabi itu termasuk, kalau di dalam surat Al-Qalam itu diuntai, ya, diuntai, dicatat, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Biasanya kalau kata-kata azim itu disandingkan dengan Allah, shadaqallahul azim. Tapi ini digandengkan dengan akhlak Nabi. Jadi Nabi dakwah sendirian menghadapi orang kafir Quraisy. Tantangannya besar, bahkan ancamannya nyawa dan seterusnya. Tapi Nabi tidak bergoncang, jiwanya tidak goyang. Karena apa? Nabi senantiasa dibersamai dengan Allah. Allah membersamai Nabi karena Nabi senantiasa bersabar. Jadi maka ketika kita ingin dibersamai dengan Allah, maka kita harus bersabar. Maka alat atau cara atau metode atau thariqah yang bisa mengantarkan kita bersabar adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi sabar di dalam ibadah. Yang selanjutnya bagian azan apa nih? Ya, azan. Jadi hikmah kita berdoa secara terus-menerus, hikmah kita beribadah secara terus-menerus, ketika kita mendapatkan ujian, bahkan ujian itu merupakan sunatullah, bagaikan
namanya tadwil, roda kehidupan. Satu saat kita berada di atas, kita berada di bawah. Tadwil itu watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka dengan istiqomah kita berdoa, beribadah, maka ketika kita mendapatkan musibah, musibah yang besar, hatta pun besar, menjadi ringan, ya, menjadi ringan. Kemudian yang kedua, kita menjadi ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ridho, maka Allah memberikan kebaikan yang banyak. Kalau kita sudah ridho, maka kita akan digolongkan termasuk ahlul jannah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ridho terhadap ketentuan Allah. Ya sudah takdirnya Allah. Kemudian yang ketiga, nah ternyata ada dengan musibah tersebut kita tetap berdoa, maka musibah menjadi tidak tidak menetap, tidak selamanya berada pada dirinya. Ya, maka Allah akan kemudian memalingkannya segera. Nah, ini kisahnya adalah surat kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus, karena ini agak panjang, mungkin nanti bersambung ya. Kisah Nabi Yunus yang pertama tercantum dalam surat As-Saffat, ya, surat ke-37. Kemudian nanti surat Al-Anbiya, kemudian nanti surat Al-Qalam. Kita baca yang surat As-Saffat. Ayat 140 sampai 142. Nanti bisa disimak, ditadarus wonten dalem nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yunusa laminal mursalin. Ini ayat 139. Sesungguhnya Yunus termasuk adalah lamur salin, para rasul utusan Allah. Id abaqa ilal fulkil mashhun. 140, kemudian 141 saya bacakan artinya biar cepat. Ingatlah ketika Yunus lari ke kapal yang penuh dengan muatan. Ya, ayat 140. Sekarang 141. Kemudian ia ikut berundi. Lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undiannya. Diundi kapalnya pun penuh, ya maka harus ada yang dikurangi bebannya. Sementara ya, ombaknya besar, nah, maka diundi. Ternyata yang keluar Yunus. Sampai kali yang ketiga diundi maning, keluar lagi Yunus. Ketiga Yunus lagi. Maka ayat 141 Yunus termasuk di sini orang-orang yang kalah di dalam undian, artinya tidak menguntungkan ya, tapi wis takdirnya ketentuan Allah. Ayat 142, maka ia telah ditelan ya Yunus karena keluar 3 kali dalam undian, Yunus terus terpaksa ya karena kesepakatan. Ya, maka kalau sudah kesepakatan, perjanjian tidak boleh dilanggar. Surat Al-Maidah itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjinya. Kalau sudah disepakati maka tidak boleh
diselisihi. Ya, ini Yunus karena sudah ya sepakat begitu ya. Maka ternyata yang keluar dirinya 3 kali maka dicemplungkan. Maka Yunus ditelan oleh ikan besar dalam melakukan perbuatan yang tercela. Ini dikategorikan Yunus melakukan perbuatan tercela. Kenapa? Ya karena ya dalam bahasa kita ya, meninggalkan dakwah ngambek gitu ya, ngambek. Disuruh sholat nggak pada mau, disuruh berbuat baik nggak pada mau, nah gitu ya. Nanti tunggu beberapa hari, ya Allah akan menghancurkan kamu, nah gitu, membalik kamu, nah gitu. Tapi ini kisahnya nanti diterangkan dalam surat Al-Anbiya. Kalau yang bagian surat As-Saffat ringkas, akhirnya Nabi Yunus ditelan ikan hiu. Ayat 143. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, sekiranya Yunus tidak banyak berdoa, ya 143, 144, ya, niscaya Yunus akan tetap tinggal dalam perut ikan hiu itu sampai hari berbangkit. Sepanjang umur, sepanjang waktu, Yunus akan ada di dalam ikan hiu. Kira-kira rasanya kepripun nih? Tidak ada udara, tidak ada matahari, kok sepanjang zaman ada di dalam ikan hiu. Untungnya saja, nah gitu ya. Di ayat sebelumnya dijelaskan falaula, nah laula sekiranya annahu kana minal musabbihin, sekiranya Yunus tidak termasuk orang-orang yang istiqomah dalam mentasbihkan Allah, mentakdiskan Allah, maka fanabadnahu bil arai wa hum sakim, dia akan berada di perut ikan hiu sampai hari berbangkit. Kemudian ayat selanjutnya, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit. Akhirnya karena Yunus itu berdoa, kalimat yang diucapkan oleh Yunus itu tercantum dalam surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya. Doanya sudah hafal ya. Ya, sudah hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Itu yang diucapkan oleh Yunus itu. Agar Yunus tidak sebelumnya menjadi orang yang baik dan di dalam perut ikan hiu orang berdoa seperti itu, ya maka Allah tadi menjelaskan sampai hari kiamat dia akan berada di perut tersebut. Tetapi untungnya, nah gitu, Yunus termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah, sehingga Allah tidak rela, ya Allah tidak memberikan hamba-hambanya yang dicintainya itu dalam keadaan seperti itu. Akhirnya dicepatkan, gitu, dikeluarkan dari ikan ini. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Hikmah dari ini semuanya kembali kepada hadis tadi, dengan berdoa secara terus-menerus, dengan zikir secara terus-menerus, dengan beribadah secara terus-menerus. Maka ketika kita dalam keadaan sehat, kita berzikir, maka ketika dalam keadaan sempit, Allah akan mengingat kita. Allah akan membersamai kita dalam keadaan apa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, sehingga apapun keadaannya, kita senantiasa beristiqomah, khususnya tetap berdoa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.